Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Irwansyah. Ini merupakan lanjutan video dari video yang pertama, di mana pada UAS jaringan komputer lanjut ini saya akan membahas untuk nomor 2, yaitu saya disuruh untuk membuat simulasi routing dinamis dengan algoritma routing information protocol. Untuk topologinya seperti pada gambar ini, yang dimana terdapat 3 buah router, 3 switch, serta ada 6 buah PC di setiap switchnya dengan alamat IP seperti ini. Nah, di sini saya telah membuat file notepad untuk membantu saya dalam melakukan sebuah konfigurasi jaringannya. Nah, dan di video kali ini saya telah membuat topologi jaringannya agar tidak menambah durasi videonya. Nah, di sini telah terhubung semua, terdapat 3 switch, 3 router, dan juga ada 6 buah PC yang bisa teman-teman lihat semua. Pada video kali ini kita langsung saja melakukan sebuah konfigurasi jaringannya, dimana setelah kita membuat topologi, kita akan melakukan sebuah konfigurasi IP di setiap PC yang kita gunakan. Jadi kita masuk saja ke PC yang 0, kita masuk ke desktop, ke IP configuration, kita masukkan IP-nya. Nah, di sini di notepad-nya saya telah membagi atau telah memisahkan atau telah membuat panduan untuk saya sendiri untuk masuk ke IP configuration PC-nya. Telah saya buat IP berapa, subnet, dan default IP-nya berapa. Jadi kita langsung masukkan saja 92.168.11.2, kemudian default DNS-nya, default gateway-nya 192.168.11.1. Seperti ini. Langsung saja. Di sini kita bisa copy paste juga agar tidak lama untuk memakan durasi video. Oke, itu udah salah ketik. Oke, seperti ini defaultnya 98.11.1. Oke, lanjut ke PC yang ketiga di switch yang tengah dengan IP 21.2. Ini kita masukkan defaultnya 8.21.1. Untuk PC yang kedua PC yang keempat, 21.3. Oke, untuk defaultnya 192.168.21.1. Lanjut untuk ke PC yang kelima di switch yang paling kanan 31.2. Oke, defaultnya pasti 192.168.31.1. Kemudian kita melakukan yang sama di PC yang terakhir 192.168.31.3. Oke, 192.168.31.1. Ini. Nah, setelah kita memasukkan IP konfigurasi di setiap PC, kita melakukan konfigurasi pada router di ketiga routernya. Nah, di sini kita mulai dari router yang paling kiri, kita masuk ke command line interface, kemudian kita enable terlebih dahulu, kemudian kita masukkan configure terminal. Dan kita masuk ke interface gigabit ethernet di port 0 strip 0.
Oke, kita masukkan alamat IP address yang sesuai dengan tabel IP pada file tersebut, 192.168.11.1, kemudian subnetnya 0, kemudian kita setting no shutdown, kemudian kita exit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke port router yang ke tengah, yaitu interface gigabit ethernet net 0 strip 1. Oke, sini kita masukkan IP addressnya dari port router yang tengah. IP addressnya yaitu 10.0.0.1 0.0.1, kemudian subnetnya 255.0.0.0. Ini kita setting no shutdown juga, dan kita exit. Kemudian kita cek router read-nya, kita setting sebagai router read, dan juga masukkan version yang kedua, dan kita tes network 192.168.11.0, kemudian kita setting networknya juga untuk IP 10.0.0, dan kita setting no auto summary, kita exit. Oke, di sini kita masuk ke konfigurasi router yang kedua. Kita enter, kita enable, kita configure terminal. Oke, kita masuk ke interface gigabit ethernet 0 strip 0, kita masukkan IP addressnya, masuk address 10.0.0.2, kemudian subnetnya. Oke, kita setting no shutdown, melakukan hal sama, dan kita exit. Kemudian kita masuk lagi ke interface gigabit ethernet 01, yang dimana dari router yang tengah, yang router yang ini yang kita konfigurasi itu, kita masuk ke interface portnya ke router yang sebelah kanan. Kita masuk lagi ke interface gigabit ethernet strip 1. Di sini kita masukkan IP address dari alamat IP router yang paling kanan 01 dengan subnetnya juga. Oke, setting no shutdown, kita exit, dan kita masuk ke interface gigabit 02. Kita masukkan IP address nya itu 192.168.21.1, subnetnya kita setting no shutdown juga, dan kita exit. Kita setting routernya jadi router read dengan version 2, dengan kita setting networknya itu 10.0.0, dan juga network pada bagian IP 11.
selanjutnya kita masukkan alamat IP yang telah barusan kita masukkan, yaitu 192.168.21.1 dan masukkan juga subnet meshnya. Ada yang typo. Oke, salah. Ini harusnya 0. 21.0. Kita masuk ke gigabit Ethernet 2. Kita nggak perlu masukin subnet meshnya, berarti no auto summary seperti ini, kemudian kita exit. Oke, kita masuk ke router yang kedua. Berarti untuk router yang terakhir kita melakukan hal yang sama, kita configure terminal terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke interface nya, gigabit Ethernet, kita masukkan IP address, dan subnetnya kita setting no shutdown, kemudian kita exit. Kita masuk ke interface lagi, gigabit Ethernet 0/1, kemudian kita masukkan IP address-nya 255 no shutdown, oke. Kita masuk ke router. Oke, kita masukkan versionnya, version 2, kemudian kita masukkan networknya, kemudian kita masukkan network 192.168.31.0 no auto summary, dan kita exit. Di sini masih ada error di bagian overlaps di bagian Ethernet 00 nya. Coba kita masuk lagi ke interface gigabit Ethernet 0/0. Oke, saya masukkan IP. Kita setting ulang aja interface gigabit Ethernet 01. T1
exit, kemudian kita trip lagi. Tadi ada kesalahan di bagian alamat IP port gigabit ethernet 00. Kita ulang aja, kita masukkan version yang kedua, spasi, kita masukkan networknya 11.0.0.1.0, kemudian masukkan network dari 192.168.31.0 no auto summary, dan kita exit. Oke. Nah, di sini sudah terhubung semua untuk topologinya. Kita mencoba ping dari PC 0 ke PC kedua, karena dengan alamat IP yang berbeda di setiap switchnya. Maka kita sini coba command prompt, kita melakukan ping untuk alamat IP 192.168.31.2. Oke, di sini terjadi request timeout karena karena topologinya ini dikatakan lumayan bercabang, makanya dia melakukan request terdapat request timeout, ada error sedikit. Nah, di sini sudah berhasil untuk paket yang terkirim itu ada 4 dan juga semuanya diterima dengan request time-nya ini cepat ya, atau 1 milisecond saja. Coba kita ke PC yang kedua, kita masuk ke command prompt, kita melakukan sebuah ping untuk alamat IP yang di switch sebelah kiri 168.11.2. Oke, sini udah berhasil terkirim paketnya. Dan yang kita terakhir itu PC yang keempat, kita melakukan ping untuk PC yang di tengah. Oke, sudah berhasil semua untuk topologinya, dan untuk RIP-nya sudah berhasil karena kita telah memasukkan sebuah router information protokolnya di setiap router. Jadi alamat IP-nya ini tersimpan di router, jadi dia akan melakukan sebuah information protokol di setiap routernya dan akan diturunkan ke PC-PC-nya juga. Mungkin sekian video penjelasan dari topologi yang kedua yang membahas tentang RIP. Terima kasih yang telah menonton penjelasan video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.